Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita, terus cerita. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur, teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih, melangsungkan mimpi di jalanan. Buruh kerap dihadapi penderitaan. Selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid saya semua. Di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita mengenai mata pelajaran sosiologi, ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan masuk ke bab 2, ya, yaitu tentang masalah sosial. Jadi jika kita berbicara tentang masalah sosial, berarti kita di sini berbicara tentang apa-apa saja fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Seperti ada fenomena tentang kejahatan, ya, kemiskinan, bisa juga tentang peperangan, ya, ada juga dia tentang pelanggaran HAM, ya, ada juga masalah tentang kependudukan, ya. Jadi di sini inilah nanti yang akan kita bahas tentang masalah sosial, ya. Jadi untuk selanjutnya tentang masalah sosial, saya pertama-tama akan menjelaskan, ya, ataupun materi pembelajaran kita itu yang pertama ada tentang definisi ataupun pengertian masalah sosial, ya. Setelah itu ada nanti juga faktor-faktor penyebab masalah sosial, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah sosial, ya. Jika kita melihat buku halaman 50, masalah sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Jadi jika kita berbicara masalah sosial, ini merupakan masalah-masalah yang timbul, ya, yang timbul diakibatkan dari hasil perbuatan-perbuatan manusia maupun perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh alam, ya. Masalah ini akan berkaitan kepada kehidupan yang ada dalam masyarakat, ya. Ini bisa menimbulkan tentang kegoyahan dalam masyarakat. Ya, kenapa bisa menimbulkan kegoyahan dalam masyarakat? Karena akan ada ditimbulkannya masalah-masalah ataupun perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat. Contohnya saja kita lihat tentang peperangan. Jika kita melihat peperangan, maka kita di sini akan memiliki rasa takut, ya, memiliki rasa takut jika kita berada di dalam perang tersebut. Tidak ada kenyamanan, ya. Karena biasanya masalah sosial ini akan banyak menimbulkan efek-efek negatif, ya, yang bisa merugikan kehidupan bagi orang banyak, ya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian masalah sosial menurut para ahli. Untuk itu, saya akan menampilkan video tentang pengertian masalah sosial menurut para ahli, ya. Lalu pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Beliau mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu ada Sutomo.
Beliau mengatakan, masalah sosial ialah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Setelah menonton video tentang pengertian masalah sosial menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab masalah sosial. Ya. Jadi, faktor yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Ya. Jadi, jika kita berbicara tentang faktor ekonomi, berarti di sini kita akan berbicara tentang bagaimana keadaan ekonomi masyarakat tersebut. Ya. Nah, di mana letak masalah sosialnya? Di masalah pengangguran dan kemiskinan. Nah, jika kita berbicara tentang kemiskinan dan pengangguran, di sini adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat, ibaratnya masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Sumbernya adalah banyaknya masyarakat yang masih pengangguran. Jadi, jika kita berbicara tentang kemiskinan dan pengangguran, ini adalah ketidaksanggupan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, yang faktor yang kedua itu faktor budaya. Ya. Dimana jika kita berbicara tentang faktor budaya, ini akan membicarakan tentang perceraian, kenakalan remaja, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kenakalan remaja merupakan kenakalan-kenakalan yang diakibatkan kurangnya pemahaman nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, kurangnya ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang-orang tua, baik itu orang tua kandung, orang tua yang ada di masyarakat, bahkan kurangnya didikan yang didapat dari sekolah misalnya. Nah, ini menyebabkan bagaimana kenakalan-kenakalan remaja ini lebih mudah diikuti oleh remaja-remaja pada saat sekarang ini. Ya. Nah, kenakalan remaja ini akan menimbulkan masalah sosial. Jika kita melihat kenakalan-kenakalan remaja ini akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Apa saja keresahannya? Mungkin dia melakukan tawuran, ya. Dia akan melakukan balap-balap liar, bahkan sampai dia ke pergaulan bebas. Ya, ada juga pemakaian narkoba. Ya. Sekarang kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu faktor biologis. Ya. Jika kita berbicara tentang faktor biologis, di sini kita akan berbicara tentang penyakit yang ada dalam masyarakat. Ya. Jadi jika kita berbicara tentang faktor biologis ini kita berbicara tentang apa-apa saja penyakit yang ada di dalam masyarakat. Penyakit yang ada di masyarakat, misalnya kekurangan gizi, ya, ada juga polio. Ya. Hal ini akan menyebabkan masalah sosial. Seperti gambar yang ada di samping saya. Di sini kita melihat bagaimana masalah sosial ini karena kemiskinan mereka bisa menjadi kena busung lapar. Ya. Mereka kurang vitamin, kurang mendapatkan makanan yang cukup, sehingga mereka terkena penyakit. Ya. Nah, selain busung lapar tadi, ada lagi faktor biologis yang dapat kita lihat sekarang ini, yaitu penyebaran virus corona, ya, ataupun COVID-19. Di sini masyarakat setelah menghadapi masalah sosial yang sangat berat ataupun yang sangat besar, ya, masyarakat banyak menderita, masyarakat kesusahan, baik itu kesusahan di dalam mencari mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun untuk bertemu saudara saja susah. Ya, karena virus ini dapat membuat ibaratnya korban jiwa. Ya. Dan virus ini juga dapat menular secara cepat kepada
antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Ya, ini juga merupakan faktor wabah penyakit yang menimbulkan masalah sosial di dalam masyarakat. Ya, nah, yang terakhir kita akan berbicara tentang faktor psikologis. Ya, jadi jika kita berbicara tentang faktor psikologis, di sini kita akan berbicara tentang bagaimana pola pikir manusia yang sudah stres misalnya, ya, beban hidupnya berat. Inilah yang akan bisa menimbulkan tentang masalah-masalah sosial. Ya. Jika dia tidak sanggup menerima masalah-masalah yang ada di hidupnya, maka pemikirannya ataupun di pikirannya itu sudah menjadi stres. Dia akan menjadi terbebani. Ya. Inilah yang dapat menyebabkan masalah-masalah sosial. Biasanya orang stres dia tidak sanggup, ya, menerima kenyataan ataupun menerima permasalahan yang ada dalam hidupnya. Ya, jadi saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian masalah sosial, ya, dan juga saya sudah menjelaskan tentang faktor penyebab masalah sosial. Saya rasa murid-murid sudah paham, ya. Saya rasa kalian juga sudah mengerti tentang materi kita untuk hari ini, ya, tentang masalah sosial. Untuk itu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan membuat pertanyaan di grup WA kita. Ya, semangat terus, ya, rajin belajar.